Oke, good morning everyone. Untuk materi dari kita kali ini, pembelajaran online, kita belajar mengenai imperative sentences. Nah, di sini imperative sentences itu mewakili dari 3 pengertian. Ada command, request, dan direction. Untuk pembelajaran selanjutnya, mohon diikuti dan dipelajari karena nanti akan ada tugas atau assignment yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertiannya. Apa pengertian dari imperative sentence? Imperative sentence itu ialah kalimat yang digunakan untuk membuat perintah atau command, permintaan atau request, dan petunjuk atau direction. Yang pertama, pengertiannya, perintah. Apa itu perintah? Perintah itu biasanya diberikan oleh orang yang kedudukan atau jabatannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah secara jabatan. Baik secara pekerjaan maupun struktur organisasi. Nah, kegunaan dari perintah ini untuk memberikan job desk atau deskripsi pekerjaan yang rinci dan jelas kepada yang ditugaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke permintaan. Permintaan itu ialah sesuatu yang diajukan untuk diminta kepada orang lain. Nah, untuk permintaan ini statusnya biasanya sama atau berimbang ya dalam pekerjaan ataupun organisasi. Misalnya antar teman antar teman dan teman sekolah, atau misalnya pekerjaan antara karyawan dengan karyawan. Nah, permintaan lebih menekankan bahwa yang melakukan atau yang meminta ya, orang yang meminta merasa membutuhkan dan kurang atau tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, ini bisa dikarenakan dia kekurangan waktu, terbatas ya waktunya, atau dia terbatas dalam kemampuan, bukan bidang dia untuk melakukannya. Yang selanjutnya ialah petunjuk. Nah, petunjuk itu biasanya diberikan atau ditempatkan untuk khalayak ramai atau umum sifatnya. Informasi yang diberikan juga bersifat memandu dan mudah dipahami. Petunjuk biasanya ditempatkan di lingkungan yang mudah atau gampang ya, gampang dilihat oleh orang banyak, orang ramai ya. Misalnya jalan raya, mall, rumah sakit, sekolah, stasiun, bandara, dan lain-lain. Nah, untuk polanya, pola yang digunakan ada 2 jenis dalam kalimat perintah ini ya. Ada positif. Positif ini maksudnya bukan positif antara baik dan buruk ya. Positif itu ialah kalimat yang bersifat menyuruh. Sedangkan negatif ialah sifatnya bersifat larangan. Nah, bagaimana tata bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat imperatif? Penggunaan tenses yang digunakan ialah simple present tense ya dalam membuat kalimat perintah. Nah, tetapi penggunaan subjek dihapus atau ditiadakan karena orang yang diberikan kalimat perintah sudah pasti atau sudah ditentukan. Contohnya, misalnya bersihkan ruang kelas itu. Kenapa tidak ada subjek di depan, misalnya kelas 12
IPA atau IPS tolong bersihkan kelasnya, tidak perlu ya, karena perintah yang diberikan bersifat langsung atau terjadinya bertemu antara yang memberikan perintah maupun yang diberikan perintah. Oke, untuk yang positif menggunakan kata kerja bentuk pertama, kata kerja awal ya. Kemudian ditambah kata benda atau noun. Kemudian menggunakan action verb, tentu saja kata kerjanya yang berupa tindakan karena sifatnya yang menyuruh. Contohnya, clean the room, bersihkan kamarnya. Cut the garlic. Selanjutnya untuk pola yang kedua ialah negatif menggunakan kata don't atau singkatan dari do not. Ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah dengan kata benda. Pola yang kedua menggunakan no ditambah verb ditambah ing atau kata benda noun. Contohnya don't smoking. Lalu yang selanjutnya, contoh selanjutnya no eating in the library. Oke, untuk yang terakhir ada tugasnya di sini ya, ada assignment-nya. Kalian untuk bagian titik-titik tolong diisi dengan menggunakan kalimat perintah. Perintahnya berarti menggunakan action verb atau kata kerja yang berupa tindakan. Berarti kata kerjanya ditulis dalam bentuk pertama, verb pertama ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.